Halo teman-teman, oke kali ini kita belajar tentang reflex arc ya, atau lengkung refleks. Jadi kalau kalian kena paku, kena benda tajam, kena tersengat api neraka ya kayak gini refleksnya guys, oke? Jadi ini adalah mekanisme alami tubuh kita untuk biar survive gitu, menghindari segala sesuatu yang bisa membahayakan diri kita. Oke, nah jadi gimana atau apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita tersengat lebah, ketika kena paku, ya pokoknya gitu-gitu. Oke, jadi di seluruh permukaan tubuh kita itu terdapat reseptor, yang mana reseptor ini dia akan menerima rangsangan-rangsangan yang diterima oleh tubuh. Nah, misalnya aja nih, di sini contohnya adalah nyeri karena pas lagi masak mie bukan pegang di gagangnya, dia malah pegang di pancinya sok jago ya. Nah, si Bang Jago ini dia akan ya mengalami refleks ini. Reseptornya, reseptor ini kan letaknya ada di ujung akson ya kan? Dia akan mengaktifkan jalur aferen nih. Oke. Nah, jalur aferen ini dia kemana? Dia akan masuk ke medula spinalis bagian posterior ya. Lebih tepatnya ya bagian ini nih, ini disebut sebagai cornudorsalis medulla spinalis. Nah, di sini dia tempat masuknya saraf-saraf sensorik, oke? Nah, setelah sampai cornudorsalis medulla spinalis, di sini akan terjadi apa aja nih? Oke, bisa dilihat ya di sini pada poin 3. Nah, medulla spinalis ini dia kan merupakan saraf pusat nih. Artinya dia mempunyai kuasa untuk mengendalikan tubuh kita, ya kan, sama kayak saraf pusat, otak, oke? Nah, di sini itu sebagai pusat integrasi neuron aferen. Jadi informasi apapun yang diterima tubuh, nah diintegrasikannya di sini, digabungin, oke? Nah, neuron aferen ini dia akan merangsang 3 mekanisme nih. Yang pertama, dia akan merangsang antar neuron eksitatorik ya. Nah, antar neuron eksitatorik ini bisa dilihat ini yang A, yang warna hijau. Nah, dia akan merangsang neuron-neuron motorik ke otot bisep nih. Nah, karena dia terangsang, otomatis bisepnya itu akan flexor ya, dia langsung angkat au gitu. Nah, yang kedua di sini ada antar neuron inhibitorik. Inhibitor dia menghambat. Loh, gimana cara menghambatnya? Dia akan menghambat neuron-neuron yang menginervasi otot tricep ya. Karena dia kan bekerja secara kontra ya. Kalau bicep itu fleksi, kalau tricep itu justru ekstensi. Ya kali udah kayak gini refleksnya malah ke sana ya, nggak mungkin dong tambah panas nanti. Oke, makanya ditarik. Nah, sedangkan refleks tricepnya dia diinhibisi ya. Sehingga ininya lemes, dan karena tricepnya lemes, dia akan memperkuat tarikan otot bicep. Nah, kayak gitu. Jadi ada excitatorik, ada inhibitorik. Nah, terus yang ketiga ngapain nih? Antar neuron ini dia yang merupakan penyampai informasi ke otak. Yang dua ini ya jalur darurat ya. Setelah dieksekusi oleh dua jalur ini, ya kita mesti lapor ke pusat otak supaya Bang Jago ini sadar kalau megangnya itu harusnya di gagangnya. Nah, ini kan antar neuron nih, ya kan? Berarti dia yang menghubungkan antara jalur aferen sama jalur eferen. Jadi, ya antar neuron cuma segini nih, oke? Sisanya ini jalur eferen. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada dua jalur eferen, ada yang merangsang kontraksi, ada yang merangsang relaksasi, oke? Nah, setelah informasi ini sampai ke otak, baru deh otak bisa menganalisis, bisa menghubung-hubungkan dengan peristiwa lain. Ternyata, oh, megang panci mie itu panas loh, lebih panas dari lihat dia jalan sama doi gitu. Ya, misalnya gitulah, oke? Nah, terus for your information aja nih, bisa juga nih ya, dia nyebrang dari kanan ke kiri. Ya ini berfungsi juga untuk mekanisme perlindungan kita. Nah, misal kita ketancap paku nih di kaki kanan. Nah, kaki kanannya kan dia akan refleks ke atas, sedangkan kaki kirinya dia akan diperkuat nih. Nah, cara memperkuatnya ya dia harus nyebrang gini, oke?